teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Aku berharap dimanapun teman-teman berada selalu diberikan kesehatan daripada Tuhan ya teman-teman. Teman-teman, walaupun kita tidak bisa beribadah langsung, melewati online, kita harus selalu beribadah ya teman-teman. Ya teman-teman, kita sedekahkan ya kita. Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, tepuk tangan Yesus, yes, sus, Yesus, yes. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau telah memberikan kesehatan ya Tuhan kepada kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah online ya Tuhan. Tuhan berkati agar ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhir dapat lancar ya Tuhan, dan dapat menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya teman-teman, kita naikkan satu lagu pujian, Yesus Pokok. Semuanya bangkit berdiri, tepuk tangan ya teman-teman. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. 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 Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
Teman-teman, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan satu lagu pujian, Ku Nyanyi Haleluya. Perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, saat ini kami mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong berkati agar firman-firman yang kami telah dengar dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful Kid, apa kabar? Pasti kabar baik semua ya, karena kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus pasti memelihara, melindungi, memberkati hidup adik-adik, amin. Dan yang pastinya lagi, rencana Tuhan untuk adik-adik dan juga buat Kak Donald adalah rencana yang indah adik-adik ya. Nah, kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, adik-adik percaya Tuhan melindungi, menyertai, memberkati kita, maka kita pun harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih. Kita harus tahu diri adik-adik ya. Sudah ditolong, sudah dibantu, pasti kita mau berterima kasih dong. Betul nggak adik-adik? Begitulah mengapa hari ini kita beribadah. Kita datang menyembah, memuji nama Tuhan. Kita dengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan lewat cerita firman Tuhan hari ini. Karena ini sebagai rasa syukur, terima kasih kita menghormati semua yang sudah Tuhan berikan. Oke? Ayo adik-adik, saatnya kita akan berdoa. Kak Donald ajak, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu, perlindungan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan kami hari ini beribadah, kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Kami mau dengar apa yang menjadi pesan Tuhan lewat cerita firman Tuhan hari ini. Dan kami mau ikuti ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai dengan baik. Mari Tuhan, Engkau hadir, Engkau memberkati ibadah kami. Biar kami semua menjadi anak-anak yang joyful seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Nah adik-adik, kali ini kita masih melanjutkan tema yang Kak Donald sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu ya. Yaitu apa adik-adik? Sukacita dalam rumah Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya. Sukacita dalam rumah Tuhan. Nah itu tema kita adik-adik. Oke adik-adik, Kak Donald ajak baca firman Tuhan. Buka Alkitabnya. Dan kita lihat sama-sama Keluaran pasal 5 adik-adik ya. Keluaran pasal 5. Dan adik-adik coba baca ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga saja. Ya, ini ceritanya lumayan agak panjang. Tapi Kak Donald ambil 3 ayat saja yang di depan. Ayat 1, 2, dan 3. Oke? Nah, adik-adik, setelah adik-adik membaca, ya, coba Kak Donald kasih waktu, adik-adik buka Alkitabnya. Kalau ada yang pakai handphone, ada kitab elektronik juga boleh. Silakan membacanya. Ya, Kak Donald tunggu adik-adik sambil membaca firman Tuhan. Cuma 3 ayat kan? Pasti sebentar. Ya. Oke, adik-adik. Setelah kalian baca, Alkitabnya ditutup. Sekarang perhatikan Kak Donald nih, mau menjelaskan maksud dari ayat yang kita baca tadi, ya. Masih ingat nggak cerita Kak Donald terakhir menjelaskan tentang bagaimana leluhur-leluhur nenek moyang kita, mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka mendirikan apa namanya adik-adik? Mezbah. Nah, mezbah korban adik-adik. Mereka mendirikan itu, mezbah korban. Dan mezbah korban itu mereka bisa dirikan sesuka hati mereka dimanapun mereka mau mengadakan. Tidak harus menghadap ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, atau ke utara, ke barat, ke timur. Pokoknya mereka ketika ada rasa kangen sama Tuhan, ada rasa syukur sama Tuhan, ketika mereka membutuhkan pertolongan Tuhan,
mereka bangun mezbah itu dan mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan disitulah mereka berdoa menikmati hadirat Tuhan. Masalahnya adik-adik, itu kan mezbah, masih kotak kecil gitu adik-adik ya, tumpukan-tumpukan batu-batu yang ya ukurannya nggak terlalu besar adik-adik. Bayangkan adik-adik, kondisi pada zaman dulu, bagaimana mereka kalau datang menjumpai Tuhan. Sederhana sekali adik-adik ya, nggak terlalu ribet, nggak terlalu pakai macem-macem adik-adik. Nah, Kak Donald mau teruskan nih adik-adik. Setelah dari mezbah korban persembahan itu, maka muncullah pada zaman keturunan dari Abraham, Yakub, ya, mulai dari sejak itu keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub diteruskan kepada anak-anaknya. Kita tahu sama-sama adik-adik, ada yang tahu ya jumlah anak dari Yakub? Ya, siapa yang tahu? Ya, berapa jumlah anaknya Yakub adik-adik? Ya, coba jawab nih. Ini kuis yang pertama ya buat adik-adik kelas kecil, sedang, besar juga boleh. Gampang sekali nih jumlahnya ya. Oke. Nah, dari jumlah anaknya Yakub itu ada satu nama anaknya Yakub yang begitu disayang, begitu dicintai sama Yakub. Ya, lebih dari saudara-saudara yang lain. Ada yang tahu namanya siapa dari 12 anaknya Yakub ini? Ayo coba adik-adik jawab. Ya, ada 2 kuis ya. Yang pertama jumlah anaknya Yakub. Ya, yang kedua siapa anak yang paling disayang sama Yakub? Oke, ketika adik-adik sudah bisa jawab, ayo kasih jawabannya. Boleh langsung nih ya, begitu adik-adik ibadah. Nah, adik-adik boleh tuh langsung kasih jawabannya kepada Kak Donald, bisa langsung lewat WA ya. Kak Donald tunggu nih adik-adik ya. Jam kalian menjawab lebih cepat, itu yang akan mendapatkan poin lebih banyak ya. Oke, nah setelah itu adik-adik, anak yang disayang oleh Yakub ini, singkat ceritanya, suatu kali, adik-adik tahu ya ceritanya, Kak Donald kasih clue-nya nih, anak yang disayang Yakub ini, anak yang dibenci sama saudara-saudaranya. Papinya sayang, tapi kakak-kakaknya, saudara-saudaranya tidak sayang, iri hati adik-adik. Nah, udah tahu dong siapa itu ya. Sampai akhirnya dijebloskan ke sumur, dijual tuh. Nah, udah tahu deh, gampang pasti jawabnya ya. Nah, adik-adik, anak yang disayang oleh papanya ini, ternyata dia tidak hilang, dia tidak mati. Seperti yang direkayasa, diceritakan oleh saudara-saudaranya ketika mereka datang menghadap papinya. Waktu papinya cari tahu, kemana anakku itu? Kemana anak yang kusayang itu? Saudara-saudaranya bilang bahwa dia sudah mati, ya. Dia sudah meninggal, lalu dibawalah jubahnya yang penuh dengan darah, lalu dikasih bukti. Nih buktinya nih, ini jubah kesayangan yang papa berikan, dan ini darah ya yang menjadi bukti bahwa dia sudah meninggal. Tapi itu sebenarnya bohong adik-adik. Mereka sedang membohongi orang tuanya. Ayo, siapa di sini adik-adik nih yang suka bohongin orang tua? Wah, apakah itu akan membawa joyful? Wah, tidak adik-adik. Awal-awalnya mungkin kita seneng ya. Nggak ketahuan, bisa bohongin. Wah, kita bisa menyembunyikan kesalahan kita. Tidak diketahui oleh orang tua. Ya, seneng tuh. Tapi nanti adik-adik akan Tuhan bongkar kalau kita nggak bertobat. Kalau kita tidak mengakuinya. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara dari anak kesayangan Yakub ini adik-adik. Oke? Nah, adik-adik tidak boleh lakukan itu ya. Kita harus belajar untuk jujur. Walaupun mungkin kita punya salah, tapi kita berani mengaku salah. Jangan sudah tahu salah, tidak mau ngaku salah, nyalahin orang lain, dan tidak mau perbaiki kesalahannya. Wah, itu pasti bukan anak joyful. Dan Tuhan tidak akan membuat anak seperti ini menikmati joyful berkat Tuhan adik-adik, kalau dia tidak berubah. Ya, Kak Donald berharap, ayo adik-adik kita belajar yuk untuk tidak menyakiti orang tua kita. Nah, adik-adik,
Kemudian Kak Dona lanjutkan ya. Anak ini ternyata masih hidup. Ya, dia tinggal di satu wilayah kekuasaan yang saat itu sedang berkuasa. Bisa dibilang itu adalah kerajaan atau daerah negara yang adidaya, yang penguasa dunia pada zaman itu. Kuis yang ketiga. Adik-adik tahu kemana perginya anak kesayangan Yakub ini? Nama tempatnya apa? Nama negaranya apa? Ada yang tahu? Sampai sekarang namanya masih sama. Ya, pakai nama yang sama seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Namanya apa adik-adik? Kuis yang ketiga ya. Yuk, coba jawab adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik setelah dia tinggal di daerah itu, ya, dia ternyata menjadi orang yang hebat adik-adik. Dia menjadi orang yang berkuasa nomor 2 di bawah raja yang berkuasa di wilayah itu. Namanya rajanya saat itu dikenal dengan Firaun. Nah, Firaun adik-adik. Oke, Kak Donald nggak mau ceritakan tentang bagaimana pengalaman anaknya Yakub yang disayang ini selama dia ada di wilayah itu. Kak Donald mau menceritakan setelah selesai. Ya, anak kesayangan Yakub ini sudah meninggal. Setelah dia meninggal adik-adik, jadi nenek moyang keturunan leluhur kita ini, yang mulai dari Adam, yang Kak Donald pernah ceritakan minggu lalu, terus turun sampailah kepada generasi berikutnya, ya adalah Musa adik-adik. Nah, ketika Musa ini sudah bertumbuh besar, Kak Donald nggak ceritakan tentang Musanya adik-adik ya. Yang mau Kak Donald ceritakan adalah ini. Ketika Musa sudah besar dan Tuhan pilih dia untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, ya, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan, ada satu hal yang menarik adik-adik. Apa yang membuat Musa ini bisa membawa bangsa Israel di Mesir untuk bisa selamat? Caranya adalah apa adik-adik? Caranya adalah dengan mau mengadakan ibadah. Mereka mau beribadah kepada Tuhan adik-adik. Nah, bagaimana cara mereka beribadah di zaman Musa saat itu? Coba baca adik-adik ayat yang pertama, Keluaran pasal 5 ayat yang pertama dan kedua itu. Coba adik-adik baca di sana. Musa mengatakan kepada Raja Firaun, kami sekarang mau pergi beribadah, mempersembahkan korban. Ya, mereka mau mendirikan mezbah, lalu menaruh korban persembahan untuk beribadah. Tapi tempatnya di mana? Ternyata Alkitab mencatat, perginya ke padang gurun. Wah, padang gurun adik-adik tahu nggak? Seperti apa kondisi padang gurun? Nah, Kak Donald kasih lihat nih videonya nih adik-adik. Padang gurun tuh kayak begini nih. Nah, adik-adik bisa bayangkan nggak? Beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi tempat ibadahnya padang gurun. Ayo coba kalau adik-adik ada di situ, adik-adik kira-kira masih mau tetap beribadah nggak? Hah? Masih mau nggak? Panas adik-adik, waduh panas terik, ya kan? Udah panas, waduh susah mau kemana-mana, mau ada jualan apa, susah nggak ada. Karena padang gurun gersang, susah air. Waduh, susah sekali adik-adik pada zaman itu. Mereka mau beribadah, kondisinya, lokasi tempat ibadah mereka, aduh, adik-adik gersang, panas, sepi. Pokoknya suasananya nggak enak banget loh. Nah, itulah cerita yang Kak Donald mau kasih tahu sama adik-adik. Bagaimana mereka ini demi untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, walaupun kondisi situasinya tidak menyenangkan,
tidak membuat nyaman, tidak mendukung, suasana padang gurun, wilayahnya seperti padang gurun, tapi mereka tetap mau beribadah, adik-adik. Ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Tuh, lihat adik-adik. Dulu itu mau ibadah, tempat ibadahnya ya di padang gurun, adik-adik. Tahu nggak kenapa di padang gurun, adik-adik? Kenapa mesti pergi ke sana, adik-adik? Nah, Kak Donald mau kasih tahu nih, orang Mesir itu percaya dewa-dewi. Mereka banyak sekali sembayangan-sembayangan, dewa-dewanya banyak, adik-adik. Nah, termasuk binatang-binatang itu juga mereka sangat kagumi dan anggap itu ada dewa-dewinya. Nah, bangsa Israel ini kan kalau mau beribadah, masih ingat nggak? Mereka mempersembahkan korban. Korbannya apa? Hewan. Hewannya apa? Dalam rupa binatang domba. Hewannya adalah domba, adik-adik. Kambing domba. Itu jadi hewan yang dikorban persembahkan. Nah, kalau itu dilakukan di Mesir, nanti orang Mesir, warga-warga Mesir marah karena mereka merasa, ya ini kan hewan ada dewanya, ada ya yang dipuja, adik-adik, ada yang dipuja. Jadi mereka merasa kok ini melecehkan, ini menista, ini menghina, adik-adik. Nah, oleh karena itu bangsa Israel tidak mau mengadakan ibadah di Mesir. Mereka harus pergi ke padang gurun jauh dari tempat di mana mereka tinggal. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Firaun ini? Apakah mengizinkan? Apakah memperbolehkan? Tidak, adik-adik. Mereka tidak diizinkan untuk ibadah. Malah apa yang dilakukan oleh raja ini? Memperberat pekerjaan bangsa Israel. Mereka mulai bikin kerja paksa dan membatasi ya waktunya, dan membatasi bahan-bahan yang harus mereka siapkan. Tidak ada lagi jerami, tapi mereka harus membuat bata dengan jumlah yang sama. Sementara bahan-bahannya dikurangin, waktunya juga tidak ditambah, tapi harus sama, tapi dikurangin. Waduh, gimana ini adik-adik kerjanya? Waduh, pusing nggak? Wah, kalau nggak mereka akan disiksa. Wah, luar biasa tuh adik-adik, kondisi seperti itu, adik-adik. Tetapi kita perlu belajar dari bangsa Israel ini, adik-adik. Ketika mereka dalam keadaan susah, ketika mereka dalam keadaan tertekan, ketika mereka dalam keadaan berat, mereka tetap mau menyembah Tuhan. Mereka tetap cari Tuhan, adik-adik. Jadi ketika adik-adik mau beribadah, adik-adik memuliakan Tuhan, tidak harus kondisinya tunggu enak dulu. Walaupun kondisi tidak enak, kita tetap bisa beribadah, adik-adik. Tapi sayang ya, tetap aja ada loh bangsa Israel yang ngeluh, yang komplain sama Tuhan, dan bahkan nyalahin Musa. Ya, nyalahin dia. Kenapa mereka bawa ke padang gurun? Kenapa mereka bawa beribadah? Akhirnya jadi rajanya marah, sehingga ibadahnya ya mereka tidak jalan, dan juga mereka harus pekerjaannya jadi tambah berat, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, Kak Donald mau kasih tahu, ketika kita beribadah, ada aja yang seringkali bisa menghalangi kita, adik-adik. Mungkin saat ini adik-adik beribadah halangannya nggak seperti bangsa Israel. Ada yang siksa, ada yang musuhin, ada yang benci. Enggak kan? Tapi kalau zaman sekarang nih, apalagi di tengah-tengah pandemi, ini kan bikin kita susah adik-adik untuk beribadah. Tapi Kak Donald acungin jempol nih buat adik-adik yang setia di masa pandemi, di masa ibadah online, adik-adik tetap beribadah. Wah, Kak Donald kasih tepuk tangan buat adik-adik nih. Adik-adik berhasil, walaupun ada halangan, tetap mencari menyembah Tuhan. Hebat adik-adik ya, hebat sekali. Dan tapi kan ada juga tantangan yang lain, adik-adik ya. Wah, masih ngantuk lah, masih pagi lah. Betul nggak adik-adik? Masih ada film-film yang lain lah yang mau ditonton hari Minggu, hari libur. Mau pergi jalan-jalan, pergi ke mall. Wah, adik-adik, kita kan ibadahnya kan nggak lama. Ibadah kita paling cuman ya kurang lebih hampir 1 jam.
Tapi kalau adik-adik main game, adik-adik jalan-jalan pergi ke mall, adik-adik tidur-tiduran, adik-adik main-main, berapa lama tuh? Wah, adik-adik kan bisa lakukan itu dari hari-hari kemarin, adik-adik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bisa dilakukan. Kita ibadah seminggu sekali, adik-adik. Lewat online nggak sampai 1 jam. Itu aja kok tidak dilakukan. Itu aja kita males-malesan. Itu aja kok kita kayak berat hati. Wah, jangan seperti itu adik-adik ya. Kita belajar dari bangsa Israel ini. Mereka tetap beribadah cari Tuhan. Di padang gurun pun tidak apa-apa. Meskipun apa yang mereka rindukan, apa yang mereka doakan, supaya mereka bebas dari penjajahan, supaya mereka tidak ditekan, supaya mereka tidak dikerja paksa, tidak diperbudak, itu belum terjawab. Tuhan masih belum tolong. Tuhan masih belum berikan mujizatnya. Tapi mereka tetap terus berkali-kali mendesak Raja Firaun agar memberikan mereka kesempatan beribadah, adik-adik. Hebat ini perjuangannya. Jadi adik-adik, dalam beribadah perlu perjuangan. Dalam ibadah perlu perjuangan. Gak bisa seenak-enaknya. Tantangannya ada, adik-adik. Tetapi demi bisa menikmati hadirat Tuhan, demi ketemu sama Tuhan, demi bisa memuji menyembah Tuhan, demi bisa mengucapkan rasa syukur, hormat kepada Tuhan, apapun kita lakukan. Oke? Nah, ini yang membuat joyful dalam rumah Tuhan, adik-adik, ya. Jangan kalau lagi enak-enak aja mau ibadah, giliran lagi nggak enak, lagi ada masalah, lagi ada tantangan, udahlah nggak usah ibadah, besok-besok aja, besok-besok aja. Wah, adik-adik kalau terbiasa seperti itu, nanti lama-lama kita pun akhirnya mengorbankan ibadah. Dan kita menganggap ibadah nggak penting, karena kita udah biasa tarsok, menunda-nunda, adik-adik. Oke, sampai sini jelas adik-adik ya? Paham ya? Nah, ayat hafalannya adik-adik ya, tolong dibaca ya, Keluaran pasal 5 ayat 1-nya. Tolong dihafalin ayat 1-nya. Supaya adik-adik ingat, waduh, zaman dulu tuh ternyata nenek moyang kita, ya bangsa Israel ini, waktu mau beribadah nggak seenak sekarang ya. Mereka ada di padang gurun, belum ada tempat yang nyaman, tapi tidak menghalangi mereka untuk tetap bersyukur dan memuliakan Tuhan. Adik-adik, mari tetap semangat, tetap setia beribadah ya. Ayo, sekarang kita akan tutup cerita firman Tuhan ini, berita firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita tundukkan kepala adik-adik, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami mendengar berita firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana bangsa Israel dulu, nenek moyang leluhur kami dulu, mereka mau mendirikan rumah, mereka mau membangun rumah Tuhan, tetapi belum bisa mendapatkan tempat yang baik. Mereka belum bisa membangun rumah Tuhan dengan megah. Mereka hanya mendirikan mezbah korban. Mereka hanya pergi ke padang gurun untuk beribadah Tuhan. Tetapi walaupun kondisi seperti itu, mereka tetap cari Tuhan. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat, dalam kondisi susah, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik kita belajar dari bangsa Israel ini. Tetaplah beribadah, mencari Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan kalau kami saat ini di zaman sekarang, kami bisa beribadah lebih enak ya Tuhan. Apalagi dengan teknologi, dengan online ini, kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami supaya kami jangan menganggap enteng ibadah ini. Kami mau prioritaskan, kami mau sungguh-sungguh menyisihkan waktu kami untuk beribadah seminggu sekali ini Tuhan, yang tidak sampai 1 jam ini, untuk kami sama-sama mengucap syukur, memuliakan nama-Mu. Kami mau berjuang Tuhan, supaya kami jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah kami,
supaya kami bisa menikmati hadirat-Mu, kami bisa bertemu dengan Engkau, kami bisa merasakan kasih jamahan kuasa-Mu, berkat-Mu ada pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Sekarang adik-adik angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, berkat di dalam nama Tuhan Yesus, berkat di dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.